Tutorial penggunaan scanner universal JAWS ke motor Honda. Ya, ini ada unit scanner. Ini konektor main kabel atau kabel utama 25 pin. Ini konektor untuk USB. Ini SD card atau kartu memori untuk proses update nanti, dan ini power supply 12 volt. Nanti pakai ini untuk Yamaha biasanya. Clip baterai. Jadi ini untuk Yamaha, Vespa pakai menggunakan ini. Pertama, karena kita akan menggunakan ke motor Honda, kita cari main kabel. Ya, ini main kabel atau disebut kabel utama. Ya, ini seperti ini. Nah, ini konektor 25 pin dan ini 15 pin. Nah, yang 25 pin ini ke unit scanner. Ini pasang seperti ini. Ya. Lalu ini diputar. Nah, setelah itu kita pasang konektor 15 pin. Nah, kita cari kabel untuk motor Honda. Nah, Honda. Nah, ini Honda seperti ini. Honda. Nah, 15 pin. Ya, dipasang. Setelah itu kita pergi ke motor dan cari posisi DLC. Ini DLC di motor seperti ini, 4 pin. Nah, ya seperti ini. Nah, tapi alangkah baiknya sebelum kita coba ke motor itu dipastikan bahwa sistem pengisian atau voltage baterainya ke baterainya itu berjalan atau mengisi secara normal. Jadi agar memastikan untuk tidak merusak ke unit scanner karena over voltage atau kelebihan pengisian. Nah, kita cek pakai voltmeter. Kita arahkan ke 20. Nah, ini simpan di masa, hubungkan ke masa yang hitam, yang merah ke 12 volt. Itu kunci kontak di on kan. Lalu posisi motor di start. Lihat, itu pengisian. Berarti ketika digas, nah, berarti normal. Ini dikatakan normal karena tidak lebih dari 15 volt. Atau kurang juga karena ini 13,6 itu normal. Ya, sudah. Kontak di on. Matikan lagi. Nah, langsung kita coba scannernya. Nah, pertama kita pasang ini. Ya, terpasang. Lalu kunci kontak di on kan. Nah, ini diagnosa atau analisa ini untuk menu pemilihan motor. Enter. Nah, ini motor, pemilihan motor. Sebelumnya itu kita coba dulu di pengaturan dasar. Untuk suara mati. Bentar lagi. Dan ini untuk bahasa. Ini waktu dan tanggal. Sekarang 2017 ya. Escape ini kembali. Terus ke versi perangkat, dan ini versi perangkat atau software yang digunakan adalah versi terbaru 2017 bulan 5 tanggal 13 ya. Escape, kita coba enter. Nah, sekarang coba ke Honda karena ini
Asia ya, motor-motor Asia masuk ini seperti di Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Indonesia. Dan ini menu deteksi query itu untuk menu melihat kode kerusakannya. Coba tekan enter. Nah, 01 strip 1 itu tekan enter. Ini sensor tekan udara bermasalah. Ini contohnya ya. Ini ada 5 halaman. Ya, kita lanjut escape. Nah, atau scan, kita coba ke Indonesia. Nah, ini repo itu repo matic, ini CBR Vario 125. Nah, kita akan coba di BitFi. Kita lihat, nah ini ada 24 motor yang terbaru ya, GTR masuk CBR. Nah, sekarang coba di BitFi. Ya, nah, ini kita lihat menu pertama itu tekan enter. Ini ECU informasi. Nah, ECU informasi ini untuk melihat data ECU di motor. Nanti jika ada motor terbaru yang tidak terbaca datanya atau datanya ngaco tidak sesuai, itu kita bisa lihat di sini ketika kita pasang, lalu kita lihat ECU informasinya. Nah, setelah itu kita foto atau kita tuliskan lalu kirim ke penjual alat ini. Nah, untuk melakukan update, tekan enter. Nah, ini data sistem apa itu untuk membaca data parameter di motor. Nah, ini kondisi kontak off ya, putaran mesin 0 rpm, temperatur mesin 54 derajat celcius, bukaan gas 0,0 derajat. Nah, ini bukaan gas ini sinkron dengan yang bukaan gas ini voltase. Jadi standarnya itu semua 0,0 derajat, semua Honda itu 0,0 derajat, dan standar bukaan gasnya ini voltase itu jika tertutup seperti ini 0,429 ya, normalnya sampai 0,488 ya. Kalau ini bukan gas 0,0 derajat tapi voltasenya itu 0,5 lebih atau 0,6, berarti itu TPS-nya udah ngaco. Itu masih bisa disetel melalui throttle body, itu setelannya baut L bintang gitu, kita gerak-gerakin. Nah, kalau misalkan masih tetap nggak bisa, berarti emang TPS-nya udah ngaco. Nah, ini ketika dibuka full berarti 4,310. Nah, ini 7,5 ya. Nah, ini injektor, waktu pengapian, tegangan aki, temperatur mesin, voltasenya ya, tombol kanan, O2 sensor, debit BBM. Nah, ini pompa BBM itu fuel pump ya, ini standar samping. Nah, saya sudah memakai kunci rahasia. Itu kita bikin saklar. Nah, jadi kalau misalkan ini terhubung itu off, tapi jika di standar sampingnya dikebawahkan atau dibuka itu jadi on. Di motor tidak bisa hidup ya. Nah, sekarang nah, ini starter switch. Nah, ini tombol starter ya. Ini relay starter itu kalau disebut bahasa bengkelnya itu bending starter. Nah, ini fast idle switch itu cup otomatis. Mode ketinggian, tombol kanan altitude, ini ketinggiannya, ketinggian motor. Tuh ini sinyal pengecekan, jika ada masalah ini maka on. Nah, sekarang coba kita hidupkan. Nah, putaran mesin ini standarnya Matic itu 1600 sampai 1700 rpm. Nah, jika ini berarti normal ya. Tekan enter untuk lihat grafik. Nah, itu tekan bawah itu bisa untuk setting ini. Nah, coba kembali. Nah, ini temperatur mesin. Nah, jika data terbaca seperti ini masih katakan normal ya. Tombol kanan ada sensor, BBM. Nah, ini mode ketinggiannya 0. Berarti ini udah minta di reset atau dikembalikan ke setelan awalnya lagi, yaitu menyesuaikan, karena Honda itu menyesuaikan ya untuk ketinggian
segini ya, berarti itu modenya pakai mode 1. Nah, caranya kita masuk ke menu reset ECM atau inisialisasi. Nah, sekarang kita matikan. Nah, yes, kembali. Nah, ini untuk menu pembacaan kerusakannya, kita baca. Nah, ini ada dua, pembacaan atau tampilan deteksi. Jika yang nomor 1 ini berarti sinkronnya dengan jika dengan motor. Jadi kalau misalkan lampu milnya menyala, nah berarti itu kita bacanya di sini. Nah, tekan enter. Nah, tapi ini nggak ada kerusakan, jadi pasti seperti ini. Nah, sedangkan nomor 2 itu sejarah kerusakan yang telah diperbaiki. Jadi ketika motor ada masalah itu kita perbaiki, maka ECU akan menyimpan sejarah kerusakan. Kita lihat. Ya, ini tidak ada. Escape. Nah, ini menu penghapusan kode kerusakan.